Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Nur Hidayati MT PhD selaku dosen penguji. Yang terhormat Ibu Anissa Urrahmah SSI MSc PhD selaku dosen penguji. Dan yang terhormat Bapak Insinyur Heri Purnama MT PhD selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Efektivitas Karbon Aktif Kulit Pisang Musa Akuminata sebagai adsorben untuk reduksi logam kromium, besi, dan juga nikel pada limbah syari industri. Sebelum lanjut lebih dalam, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alivia Ananda Aisyah dengan NIM D500220034. Saya Azrafna Pradata dengan NIM D500220045 dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2022. Saya Munik Melani dengan NIM D500220048. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal dilatar belakangi oleh beberapa masalah, yaitu yang pertama, industrialisasi menyebabkan pencemaran air, terutama karena limbah cair industri yang mengandung logam berat dan bahan kimia yang berbahaya. Logam berat ini bersifat toksik bagi lingkungan dan makhluk hidup, serta sulit terurai secara alami. Yang kedua, di Indonesia, banyak industri yang menghasilkan limbah cair dengan konsentrasi bahan pencemar yang melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam baku mutu lingkungan. Yang ketiga, adsorpsi adalah salah satu metode yang efektif untuk menghilangkan polutan dari air. Karbon aktif sering digunakan karena memiliki luas permukaan yang besar dan kemampuan adsorpsi tinggi terhadap berbagai jenis zat pencemar. Yang terakhir, kulit pisang mengandung selulosa dan molekul organik tertentu yang memungkinkan penggunaannya sebagai adsorben ekonomis. Dengan memanfaatkan bahan limbah organik seperti kulit pisang, tidak hanya biaya yang bisa ditekan, tetapi juga memberikan solusi ramah lingkungan untuk pengolahan air. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, yang pertama, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi karbon aktif yang berasal dari kulit pisang terhadap efektivitas penurunan kandungan kromium, besi, dan juga nikel dalam limbah cari industri. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi ukuran karbon aktif kulit pisang terhadap efisiensi penurunan kandungan kromium, besi, dan juga nikel dalam limbah cair industri? Tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk menganalisis pengaruh variasi konsentrasi karbon aktif dari kulit pisang terhadap kemampuan menurunkan konsentrasi logam dalam limbah cair industri. Yang kedua, untuk mengevaluasi pengaruh variasi ukuran karbon aktif dari kulit pisang terhadap efisiensi penurunan kandungan kromium, besi, dan juga nikel dalam limbah cair industri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan kajian teori yang mendasari penelitian kami. Secara umum, limbah cair industri sering mengandung logam berat berbahaya seperti kromium, besi, dan nikel, yang dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Kami menggunakan limbah cair dari industri batik, tenun, dan elektroplating. Salah satu metode yang digunakan untuk menangani masalah ini adalah menggunakan karbon aktif. Dan dalam hal ini, kulit pisang menjadi bahan dasar yang menarik. Kulit pisang memiliki potensi besar karena kandungan karbonnya yang tinggi, serta strukturnya yang memungkinkan pembentukan pori-pori aktif yang efektif untuk adsorpsi. Adsorpsi sendiri dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu adsorpsi fisik dan kimia. Pada adsorpsi fisik, molekul-molekul polutan terperangkap secara mekanis pada pori-pori karbon aktif. Sementara pada adsorpsi kimia, terjadi ikatan antara molekul polutan dengan permukaan karbon aktif melalui interaksi kimia seperti pertukaran ion. Lanjut, untuk penelitian terdahulu, kita mengambil dua jurnal yang relevan pada penelitian kami, yaitu yang pertama berjudul Utilization of Banana Peels as Active Carbon for Pollutant Removal in Wastewater, dan yang kedua adalah kualitas karbon aktif kulit pisang kepok menggunakan aktivator kimia dengan variasi konsentrasi dan waktu aktivasi. Penelitian sebelumnya cenderung belum mendalami aspek spesifik seperti pengaruh variasi parameter proses dan analisis karakteristik karbon aktif yang lebih mendalam dalam kaitannya dengan efektivitas penyerapan logam berat kromium, besi, dan nikel. Penelitian ini akan mengisi kekosongan seperti
penelitian sebelumnya dengan mendalami mekanisme, karakterisasi, dan efektivitas karbon aktif kulit pisang untuk pengolahan limbah cair industri, khususnya dalam penghilangan ion logam kromium, besi, dan nikel. Lanjut, rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian kami menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh data yang terukur dan dapat dianalisis secara statistik. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi karbon aktif yang berasal dari kulit pisang kepok, serta variasi ukuran karbon aktifnya. Fokus utama adalah untuk mengevaluasi efektivitas karbon aktif ini terhadap logam berat dalam limbah cair industri. Variabel terikatnya adalah konsentrasi logam berat yaitu kromium, besi, dan nikel yang menjadi target penyerapan oleh karbon aktif. Sedangkan variabel kontrolnya meliputi beberapa parameter seperti suhu proses, pH larutan, dan volume limbah cair yang digunakan. Dengan mengontrol variabel ini, diharapkan hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat menjawab rumusan masalah secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya yaitu cara kerja penelitian. Yang pertama yaitu terdapat preparasi kulit pisang dengan melakukan pembersihan, penjemuran, serta pemotongan kurang lebih sebesar 2 cm. Selanjutnya yaitu karbonisasi. Karbonisasi sendiri menggunakan alat furnis yang diatur menggunakan suhu 400 derajat Celcius selama 1,5 jam. Kemudian dihaluskan menggunakan mortal dan alu. Selanjutnya yaitu aktivasi karbon menggunakan NaOH selama kurang lebih 5 jam dan akan menghasilkan variasi konsentrasi 1N, 3N, dan 5N. Kemudian akan dicuci dengan Aquades hingga pH-nya menjadi netral. Selanjutnya akan dilakukan pengeringan dengan suhu 110 derajat Celcius hingga beratnya menjadi konstan. Selanjutnya yaitu karakterisasi karbon aktif menggunakan scanning elektron mikroskop dan Brennero Emmet Teller atau PET. Selanjutnya yaitu aplikasi karbon aktif terhadap air limbah dan pengukuran logam pada air limbah menggunakan AAS. Selanjutnya yaitu terdapat dua optimasi variasi. Yang pertama optimasi variasi konsentrasi dan selanjutnya optimasi variasi ukuran adsorben. Dari keduanya kami akan mendapatkan data, dilakukan pengolahan data. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengambilan data. Yang pertama yaitu definisi masalah dan tujuan penelitian, yaitu menentukan tujuan spesifik dan identifikasi variabel yang akan digunakan. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengumpulan data, dengan penentuan data melalui observasi dan dokumentasi, yaitu mengamati fenomena secara langsung dengan melakukan uji coba secara langsung dan mengumpulkan data-data dari dokumen yang sudah ada. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel atau purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, yaitu pengumpulan data, yaitu dengan mengelola waktu dan sumber daya dan memastikan pengumpul data terlatih dengan baik. Selanjutnya, yaitu pengolahan data dengan memasukkan data ke dalam software analisis dan melakukan pembersihan data. Software yang digunakan sendiri yaitu Microsoft Excel dengan dua metode, yaitu metode Langmuir dan Freundlich. Dan yang terakhir melakukan analisis data, yaitu memilih metode analisis yang sesuai, interpretasi hasil, dan membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan sendiri melalui metode ANOVA yang dihasilkan dari metode Langmuir dan Freundlich. Kemudian yaitu terdapat jadwal penelitian yang kami susun. Pada bulan pertama, minggu pertama dan kedua akan dilakukan persiapan alat dan bahan baku serta pembuatan karbon aktif kulit pisang. Pada minggu ketiga dan keempat akan dilakukan karakterisasi karbon aktif serta persiapan air limbah. Pada bulan kedua, minggu pertama dan kedua akan dilakukan eksperimen pengujian efisiensi adsorpsi. Kemudian pada minggu ketiga dan keempat akan dilakukan pengukuran efektivitas karbon aktif, kemudian melakukan analisis data. Dan pada bulan ketiga, pada minggu pertama, kedua, dan ketiga akan dilakukan pembuatan laporan dan artikel publikasi. Demikianlah presentasi proposal kami yang berjudulkan Efektivitas Karbon Aktif Kulit Pisang Musa acuminata sebagai adsorben untuk reduksi logam kromium, besi, dan nikel pada limbah cair industri. Terima kasih atas kesempatan dan bimbingannya dari para dosen penguji dan juga tentunya kepada dosen pembimbing kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.